yang terus, bahkan kalau perlu pertanyaannya dicetak, ditempel aja di tembok sekalian gitu misalnya. Kenapa ya Tuhan kok baik banget sama saya sampai selalu ngasih income 100 juta sebulan? Ketika memang itu mungkin angka yang lebih mudah diukur gitu ya. Atau level, apalagi mungkin bukan hanya uang lah ya, kita bisa dibilang mungkin kebahagiaan buat teman-teman itu adalah hubungan atau apa namanya ke status sosial atau pengaruh misalnya, apapun. Semuanya kan energi. Energi yang sama yang ditarik ke kehidupan kita sekarang, kita pengen seperti itu. Makanya aku ngajarinnya tuh kalau perlu teman-teman punya alarm setiap jam sepanjang hari untuk mengingatkan kita mengalami perasaan sudah mencapai. Aku suka banget kemarin waktu nyaksikan obrolan Mas Fadli tentang manifestasi bersama dengan Mas Angga, Mas Dani. Itu, aku banyak dapat hal dari situ gitu. Aku juga, Mas. Mas Fadli, kaya dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru kaya nih? Ngeri nih. Nggak pakai mukadimah udah langsung. Basa-basi dulu, kayak kaya dulu baru bahagia, bahagia dulu baru kaya. Oke. Kalau aku sebenarnya punya prinsip bahwa keadaan kita hari ini itu sementara, Mas. Apapun itu, gitu. Cuman kan bedanya keadaan kaya dan keadaan bahagia ini kan dua hal yang berbeda ya. Keadaan kaya ini keadaan yang mudah diukur secara fisik. Kalau bahagia ini kan state of mind, kondisi pikiran kan gitu. Nah, kalau misalnya mana yang duluan, menurutku nggak bisa dipisahin antara siapa duluan siapa belakangan sebetulnya. Karena kita bisa merasa bahagia duluan atau belakangan, kita bisa bahagia tanpa syarat, gitu. Bahagia sekarang aja, bahagia ya bahagia aja udah kayak gitu. Artinya gini, kayaknya juga perlu diperjelas dulu nih, kaya hati misalnya kan gitu ya. Ya prinsipnya kayak uang misalnya gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang lebih relate memang kaya secara finansial lah ya gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin tentang kaya dulu atau bahagia dulu, rumus yang selama ini aku percaya dan aku mencoba berusaha ngebelokinnya pun, berusaha menjalannya dengan cara yang berbeda pun, dan ternyata salah, itu memang bahagia itu narik kekayaan. Gitu. Tapi ada banyak orang kaya nggak bahagia, makanya aku juga nggak bisa kotakin di dalam bahagia dulu baru kaya, gitu. Mungkin banyak teman-teman berharap jawabannya, pasti bahagia dulu baru kaya kan gitu ya. Tapi pada prakteknya banyak kok orang-orang yang tetap tidak terlalu bahagia dengan kekayaannya. Betul. Gitu. Tapi ada orang yang bahagia tapi nggak kaya-kaya amat gitu. Ada juga sebetulnya. Jadi memang perlu dipisahin sih. Yang penting adalah rasa bahagianya ini bikin dia bisa menarik apa yang dia inginkan. Dan jika memang yang sebenar-benarnya diinginkan adalah kaya, ini perlu fair. Karena banyak orang bersembunyi di balik abundance block-nya, Mas. Mereka tuh, ngapain sih kaya kalau nggak bahagia? Nah, itu tuh kan. Mengaku pura-pura bahagia ini yang jadi bahaya. Gitu. Kita perlu jujur sama diri sendiri, ini bener nggak sih bahagia? Gitu. Uang nggak dibawa mati misalnya, itu kan abundance block menurutku. Uang itu akar kejahatan, banget yang bilang kayak gitu loh. Orang kaya sulit masuk surga. Iya, gitu kan katanya. Nanti dihisapnya panjang gitu kan. Lebih lama antrinya itu. Dia pikir Tuhan tuh pakai kalkulator mungkin gitu ya, ngukurnya gitu kan. Di akhirat nanti hisapnya lama gitu kan. Lama dan sebentar ini kan siapa nih yang menciptakan pertama kali ide ini kan nggak gitu. Cara ngitung amalan kita. Jadi mau dalam kondisi apapun kita bisa bahagia. Nah, tinggal bahagianya ini nih yang penting. Seringkali kondisi orang itu bahagianya bersyarat, Mas. Bahagia jika. Nah, bahagia jikanya ini nih yang mempersulit kondisi
abundance. Oke. Sedangkan kita tahu kondisi abundance yang narik kekayaan finansial tadi misalnya. Tapi kalau misalnya kita kayanya ini tanpa syarat gitu ya, happy in the now kalau kata Vishen Lakhiani gitu, ya udah happy aja gitu, nggak perlu syarat apapun. Nah itu akan jadi sesuatu yang abundance langsung saat ini juga, dan narik kekayaan saat ini juga, gitu. Oke. Nah, tinggal dicek nih, ada nggak aturan main dalam hati yang mungkin sadar nggak sadar keinstal ke dalam diri kita sebagai syarat bahagia. Kalau bahagianya syaratnya ini susah terpenuhi, ya makin jauh tuh dari yang diinginkan tadi. Kalau bahagianya saya bahagia jika bangun pagi hari dan melihat matahari, ya ini kan gampang, gitu. Tapi kalau saya bahagia jika punya mobil mewah itu yang saya inginkan, susah, kan gitu ya. Itu dipermudah aja syaratnya. Oke. Gitu. Nah, aku tanya ini kenapa? Karena di dalam percakapan dengan Mas Angga kapan hari itu, sempat ada beberapa statement dari Mas Fadli yang intinya gini lah. Intinya itu adalah kita bisa senantiasa menggetarkan rasa berkelimpahan, rasa bahagia, rasa tidak berkekurangan. Ketika kemudian kita bisa stay di frekuensi itu dalam banyak waktu selama 24 jam, maka itu akan lebih mudah menarik rezeki, menarik finansial, menarik apapun ketimbang kemudian kita berdoa, ya Allah, Tuhan, aku pengen ini, pengen itu, gitu. Tapi perasaan kita penuh dengan keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan. Nah, ini yang pengen aku kupas lebih dalam dengan Mas Fadli gitu. Monggo Mas, gimana Mas? Ya, kemarin tuh kita, aku ingat kita ada bahas sedikit statement tentang the universe doesn't give what you need, the universe give who you are, gitu. Makanya kita bahas kemarin tuh tentang identitas diri gitu ya. Siapa diri kita sebetulnya. Makanya ketika tadi, kalau misalnya kita pengen sesuatu, anggaplah gini lah gampangannya contohnya, aduh aku tuh pengen loh punya income 100 juta sebulan misalnya, teman-teman punya keinginan seperti itu, terus afirmasi. Nah ini afirmasi menurutku cara yang sudah sangat kuno untuk dilakukan. Karena untuk bisa menerima 100 juta sebulan beneran, teman-teman perlu punya identitas diri bahwa saya memang manusia yang punya income 100 juta. Gitu. Ingat kita bahas tentang alpukat itu ya. Itu kan detik dimana kita tuh membayangkan asik nih kayaknya kalau punya income 500 juta sebulan. Gitu. Ketika pada akhirnya nyampe, rasanya sama dibanding dengan ketika dulu jauh gitu. Kita tuh ngomongin 500 juta sebulan tuh income 10 juta aja kadang-kadang enggak gitu kan hari itu. Tapi identitas diri kita itu udah betul-betul dipercaya, bener-bener harus sangat yakin sampai di titik yang sangat yakin gitu. Ketika temen bawa mobil gitu, mobil masih nyicil kan, terus dia nyetirnya agak ugal-ugalan, pindah jalur tanpa sen misalnya, wih hati-hati bro, lu tuh lagi bawa orang ya, bentar lagi 500 juta sebulan gitu. Kasihan dunia nih kalau nggak ada gua gitu. Jadi identitasnya tuh bener-bener terjadi dalam diri gitu. Nah, kalau misalnya kita afirmasi terus 100 juta sebulan, 100 juta sebulan kan gitu, 100 juta sebulan gitu. Tapi ada bisikan dalam hati yang laptop aja masih nyicil kan gitu misalnya. Utang aja masih banyak, boro-boro 100 juta sebulan. Itu nggak bisa. Kita baru saja mengunduh identitas diri kita tadi gitu. Nah, cuman kan rumusnya, dan rumus ini memang kita perlu perlu forward test sendiri mungkin sama teman-teman ya, supaya teman-teman bisa merasakannya. Karena saya udah coba cara lain, hasilnya gagal atau lebih susah gitu. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa kayaknya ini deh aturan main alam semesta tuh ini deh gitu. Bukan apa yang pengen kita alami terus kita minta sama Tuhan, tetapi sebaliknya kita pantesin diri untuk menerima, habis itu dikasih dengan gampang. Effortless success tuh ya bukan kita berusaha mengalami apa yang kita inginkan atau memiliki yang kita ingin miliki gitu. Tetapi lebih kepada perlu menjadi orang seperti apa untuk pantas nerima ini. Sehingga goals yang di kepala bukannya kerja keras, bukannya harus kerja A, B, C gitu. Aku harus ngapain supaya bisa jadi kayak Mas Fadli? Banyak orang nanya kayak gitu. Loh, dirimu nggak perlu ngelakuin yang aku lakuin. Yang penting adalah merasakan yang aku rasakan.
meyakini yang aku yakini. Ini yang harus dirubah. Melakukannya, tetap kerjain yang kerjaanmu, nggak apa-apa, lanjutin kerjaanmu, lanjutin bisnismu, nggak apa-apa. Dan tetap akan nyampe di level kekayaan yang diinginkan seandainya punya identitas yang benar. Makanya cara paling gampang bukan dengan afirmasi menurutku, tapi dengan pertanyaan, Mas. Dengan pertanyaan. Ditanyain, kenapa ya kok saya layak menerima income 100 juta sebulan? Apapun jawaban yang muncul di kepala kita, itu akan ada dalam kondisi state of mind yang mendekati benar at least. Mungkin karena saya rajin sedekah misalnya. Dan andai kata nggak dijawab juga efeknya sama? Sama, mendingan pertanyaan. Tetap gitu, bawa dalam kondisi ngerenung, bawa dalam kondisi meditasi, bawa dalam kondisi yang terus, bahkan kalau perlu pertanyaannya dicetak, ditempel aja di tembok sekalian gitu misalnya. Kenapa ya Tuhan kok baik banget sama saya sampai selalu ngasih income 100 juta sebulan? Ketika memang itu mungkin angka yang lebih mudah diukur gitu ya. Atau level, apalagi mungkin bukan hanya uang lah ya, kita bisa dibilang mungkin kebahagiaan buat teman-teman itu adalah hubungan atau apa namanya ke status sosial atau pengaruh misalnya, apapun. Semuanya kan energi. Energi yang sama yang ditarik ke kehidupan kita sekarang, kita pengen seperti itu. Makanya aku ngajarinnya tuh kalau perlu teman-teman punya alarm setiap jam sepanjang hari untuk mengingatkan kita mengalami perasaan sudah mencapai. Manifestation alarm gitu kalau di kelas yang aku bilang tuh. Bagus. Manifestation alarm gitu ya. Ini kalau kita nyebrang 1 jam juga masih bunyi nih kayaknya handphoneku. Karena itu mengingatkan kita gitu untuk berhenti sejenak, relax, terus balik ke perasaan yang kita inginkan menjadi. Oke, bentar. Gitu. Nanti kan ini lebih dari 1 jam. Nah, manifestasi alarmnya Mas Fadli tulisannya apa nanti? Yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua gitu. Ada satu level income yang aku lagi incer, Mas. Gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan juga jadi public commitment buat teman-teman ya. Aku juga sering share kok secara terbuka ke teman-teman deket gitu. Teman-teman ngaji Roso ya mudah-mudahan menganggap aku dekat gitu ya. Pastilah. Aku punya ini, Mas. Aku punya satu angka itu yang aku lagi kayaknya asik deh kalau nyampe di titik itu. Itu 10 miliar per bulan. Gitu. Mantap. Jadi timelinenya soalnya unik gitu. Karena pengalamanku dari nggak punya apa-apa menuju ke 10 juta per bulan itu butuh beberapa tahun. 10 juta ke 100 juta sebulan itu lebih 2 tahun. Gitu. 100 ke 300-an sebulan itu kurang dari 12 bulan. Sip. Nah, aku kan curiga, jangan-jangan 10M gampang kan gitu. Wah, kalau gitu ya diaminin aja. Cuman untuk mencapai ke sana, aku coba runut nih pengalamanku yang terakhir kemarin ini. Oh iya ya, menuju ke 100, menuju ke 300, menuju ke 1 miliar. Itu seringkali aku lupa kalau aku ini value dirinya harusnya udah 1 miliar sebulan. Gitu. Tak tabrakin aja sekalian kalau gitu. Diingetin setiap jam. Karena kan kalau kita, ya ini diajarin dan sebetulnya tidak salah nih. Sama industri MLM, industri asuransi gitu ya, sama leader-leader. Kita tulis impian kan gitu ya. Kita bikin resolusi tahunan gitu nih. Akhir tahun kita mau tahun depan kayak apa gitu. Itu benar, cuman ya jangan setahun sekali gitu loh. Kan gapnya jauh banget antara mengingat impian setahun sekali atau di-review sebulan sekali dengan setiap jam sepanjang kita melek aja dulu. Gitu. Syukur-syukur kebawa mimpi kan gitu ya. Jadi setiap jam kita kembali bergetar di frekuensi yang sama. Menggetarkan frekuensi yang sama. Seolah-olah itu udah terjadi. Yes, gitu. Aku nih tak gambarin detail ya. Ketika alarm itu berbunyi, detail di pikiranku mungkin cuma 5, 10, 30 detik lah. Aku bawa mobil BMW ku. Di belakang setir aku ngelihat aku gitu ya, yang ganteng banget, bentuk badannya atletis, wah di tengah hubungannya sangat baik, punya pengaruh yang cukup luas gitu, sangat dihargai banyak orang, rekening sudah nggak tahu berapa lah gitu, tak terhingga lah ya, udah nggak kepikiran
Iya, sekarang juga udah gitu sih, nggak tahu saldo berapa gitu. Cuman kalau 10 M per bulan kan ya kayaknya nggak habis lah gitu ya. Kita pasti perlu lebih banyak sedekah, lebih banyak kontribusi, lebih banyak muterin banyak hal dan seterusnya. Tapi perasaan happy menyadari bahwa pagi ini aku bangun dengan titik di mana aku udah di kondisi itu. Wow, asik banget ya ketika hidup lagi di puncak tinggi-tingginya kayak gini. Nah, setiap jam aku ngerasain itu. Nah, teman-teman bisa praktekin itu tuh. Tiap jam cobain aja gitu. Jadi bener-bener buku impian misalnya kan mungkin banyak dari teman-teman udah coba tulis, udah coba bikin, udah coba menginginkan sesuatu. Cuman seringkali lupa sama impiannya atau belum nyampe ganti impian, lebih parah lagi nih gitu. Karena kalau kita menginginkan sesuatu sebesar apapun, besar kecil ini kan ukuran manusia. Menurut Tuhan itu kan nggak ada yang gede gitu, semuanya bisa gitu. Cuman masalahnya lu pantas nggak dikasih kan gitu. Kalau belum pantas ya nanti dulu gitu. Dan kejadian-kejadian yang kita alamin buruk, berat, yang kita nilai seperti itu bisa jadi itu proses pendewasaan supaya nanti kalau amanahnya dititipin cukup dewasa untuk megang. Wadahnya udah siap. Wadahnya udah siap gitu. Jadi ya tergantung cara kita memberi arti sih terhadap semua kejadian. Ini keren sih ya. Jadi aku sama Mas Angga sama Teh Feby itu kan sekarang bikin kelas namanya Abundant 360 gitu. Abundant 360, Mas Angga cerita tuh. Iya, itu seru itu. Persis banget dengan yang diajarkan oleh Mas Fadli tadi tentang menggetarkan frekuensi rasa bahwa kita sebenarnya memang udah berlimpah. Kita adalah lautan keberlimpahan dan dari situ ketika itu udah sampai di situ mau manifestasi kecil dan besar sama. Kenapa nggak dibesarin sekalian aja betul, gitu ya. Betul. Sih keren banget. Wadahnya itu penting tadi Mas. Aku tambahin sedikit Mas tentang wadahnya nih. Aku tuh punya teori yang menurutku ini penting untuk dimiliki semua orang. Kita tuh punya yang namanya kontainer. Semua orang punya kontainer yang dalam bentuk energi atau energetic container gitu. Ini kontainer nggak kelihatan nih gitu ya. Tinggal ada yang ember kan gitu ya, ada yang bak mandi, mungkin ada yang kolam renang, ada yang danau gitu kan, ada yang mungkin seluas lautan misalnya gitu. Nah ini kan energetic container ini perlu diperbesar dan diperkuat dengan sengaja. Penjelasan simpelnya gini, kalau teman-teman menginginkan sebuah bentuk kehidupan di mana teman-teman dipercayakan sebuah aset yang cukup besar atau sebuah income bulanan yang cukup besar, anggaplah gitu kan, kita juga perlu ukuran ya. Nyampe nggak impiannya kan harus diukur dengan mudah, nggak bisa cuman kaya tuh abstrak banget gitu. Berapa ukuran kayanya gitu, harus diukur gitu dengan sekian income per tahun atau per bulan, teman-teman lebih gampang. Jadi mungkin seberapa tinggi pencapaian dan seberapa realistis harapan tuh harus diukur ya. gitu ya. Nah coba sekarang teman-teman jawab aja pertanyaan sederhananya gini. Kalau kita ngomongin kekayaan, income sekian sebulan yang Anda inginkan, kalau itu tercapai hari ini nih, mau dipakai apa? Kalau dia belum siap, bingung jawabnya. Iya, nggak punya kontainernya. Iya, nggak punya kontainernya. Nggak punya wadahnya berarti. Iya. Gitu. Aku pertama kali belajar ini Mas, asli ketampar Mas. Iya. Gitu. Ketika menginginkan income yang aku belum nyampe gitu, let's say misalnya 1 miliar sebulan. Iya. Waktu itu aku bingung. Kalau memang beneran dikasih ya, bulan pertama asik nih kayaknya nih, lunasin semua cicilan, beres. Bulan kedua, bisa ngajak ibadah ke tanah suci nih semua sekeluarga nih, selesai. Bulan ketiga, kita berangkatin semua keluarga besar kan gitu misalnya. Ganti apa? Rumah-rumah kita bikin yang lebih bagus, kita beli segala macam, kita bangun. Bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, bingung udah. Apalagi cerita hidupku ya. Di situ aku sadar, pantas hari itu aku belum nerima. Iya. Lah wadahnya nggak ada. Iya. Luber kalau dikasih kan gaji gitu. tetangga-tetangga yang nggak punya pekerjaan jelas tuh tiap bulan tuh kita gaji. Wadah kan gitu ya. Jadi memang perlu punya punya kontainer yang cukup besar gitu. Setuju banget. Perlu punya kontainer yang cukup besar gitu. Kan banyak banget kalau dulu kita hanya pikir di sekup kecil aku gitu kan. Ketika kita goalsnya kontribusi, gede. Kenapa kita nggak bantu ya tadi itu kan? Yeah. Banyak masalah orang lain yang bisa diselesaikan. Banyak misalnya let's say rumah ibadah yang bisa direnovasi. Banyak banget Mas kan gitu. Bikin tempat dugem yang lebih membahagiakan kan gitu.
tempat denger musik yang banyak lampunya, maksudnya itu. Kan kita perlu sejalan, Mas. Kan gitu. Keren Mas Fadli, ini praktisi luar biasa ya. Oke, Mas, aku tertarik dengan ganti identitas tadi, Mas. Jadi kalau kemarin aku ngobrol-ngobrol sama Mas Angga gitu ya, misal temen itu lagi belum punya pasangan, punya jodoh, karena tuntutan apa tuh namanya, tuntutan masyarakat kan harus nikah gitu kan ya. Berarti pertanyaannya, supaya kemudian identitas berubah gitu pada saat belum punya jodoh gitu kan, dan tertekan juga ditanya sama orang tua, kapan Duk kau nikah dan lain sebagainya gitu. Gimana Mas caranya? Pertanyaannya gimana ngubahnya? Perlu satu langkah dulu mundur, Mas, sebetulnya. Kenapa perlu itu terjadi? Bisa jadi memang sebetulnya ini norma masyarakat yang disepakati bersama yang dirimu nggak terlalu inginkan. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya. Tapi kalau enggak, itu kita abaikan lah. Ini memang menginginkannya. Ketika ternyata memang betul-betul diinginkan, perlu dicek nih. Gini, kita perlu sepakat dulu, belum terjadi karena identitasnya belum seperti itu. Makanya kenapa kita bahas perlu berubah identitas, perlu ganti identitas. Nah, ganti identitas itu banyak langkahnya. Tadi kan bisa dengan pertanyaan gitu ya. Pertanyaan yang memang jawabannya menuju ke sana. Misalnya, kenapa ya Tuhan, atau kenapa ya saya kok gampang banget dapat pasangan. Sekarang kok aku gampang banget ya dapat pasangan. Malah justru sana mau, itu juga mau. Nah, itu keren gitu. Itu perlu seperti itu dulu gitu kan. Semua hal terjadi dua kali kan di pikiran kita, baru di kenyataan. Kalau menurut pikiran kita mungkin baru bisa jadi kenyataan. Kalau masih ada, tapi kan aku kurang ganteng ya, mana ada yang mau? Nggak bisa. Tetap yang dipikirin jadi kenyataan kan gitu. Jadi nggak bisa. Nah, untuk bisa masuk ke sana, kita perlu masuk lebih dalam ke dalam diri sendiri, karena jawabannya dalam diri sendiri. Nah, semua ini, let's say pakai contoh kasus yang untuk cari jodoh tadi, itu jawabannya ada dalam diri sendiri, Mas. Cuman perjalanan menuju kembali ke diri ini panjang. Buat sebagian orang pendek, buat sebagian orang sebetulnya. Gitu kan, ketika udah dapet hikmahnya kan kayak kunci jawaban aja nih. Ini ujian, dikasih kunci jawaban, lulus naik kelas kan gitu. Yang ini nggak lulus nih, salah terus jawabannya, dia remedial terus. Jodohnya nggak datang-datang. Nah, ketika jodohnya nggak datang-datang ini, dia perlu dengan sengaja mencari jawaban yang benar seperti apa. Nah, jawaban yang benar itu, kalau misalnya kita ngomongin tentang dunia ini yang fana ini gitu ya, itu jawaban itu bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama, kita belajar dari orang yang sudah pernah menjawab dengan benar, minta kunci jawabannya ke dia. Gampang lah gitu kan ya, ikut kelas cinta misalnya gitu kan. Ikut macam-macam lah gitu ya, biro jodoh, nah kayak gitu ya. Atau yang kedua, memang mungkin masalah yang spesifik yang Anda alami itu belum pernah dialami orang lain. Lah berarti kan harus dari alam semesta jawabannya. Nah, ini kita perlu akses ke yang disebut sebagai alter state atau meditative state. Nah, mungkin teman-teman lebih gampang nerimanya gitu, meditative state. Dan ini semua agama ngajarin loh, menurutku. Berkontemplasi, zikir, tahajud, misalnya gitu ya, merenung, deep talk sama diri sendiri. Apa yang terjadi sama diriku ya? Apa ya yang bisa dirubah? Apalagi ya yang bisa di-upgrade? Sampai nanti ketemu jawabannya kayak wangsit gitu, Mas. Kenapa nggak diginin aja? Nah, itu penting sebagai perubahan identitas diri. Tapi ingat, untuk jadi 100 bukan cuma itu. Aku bisa bilang identitas ini mendukung 80% dari 100 yang kita butuhkan. Tapi ingat, kalau misalnya pengalinya 0 tetap 0, perlu ada do-nya. Gitu. Di mana-mana aku sering bahas tentang rumus be dikali do sama dengan have. Gitu ya. Ini banyak buku yang ngajar, entah udah ratusan tahun yang lalu penemunya mungkin ya. Diulang-ulang lagi dong. Be dikali do sama dengan have. Nah, identitas yang di-upgrade atau dirubah dengan sengaja jadi lebih baik ini, salah satu langkah mengupgrade be-nya. Kepantasan kita untuk sukses, atau misalnya tadi mendapatkan pasangan hidup gitu kan. Ini ya pantasin diri gitu. Tadi dengan akses ke alter state, dengan rubah identitas, dengan pisahin dulu antara
experience sama growth and contribution yang dibutuhkan. Ini dua hal yang berbeda nih. Banyak orang menginginkan experience-nya doang, tapi lupa perlu growth seperti apa dan contribution seperti apa ketika itu tercapai. Kalau misalnya di Muslim tuh, teman-teman Muslim ngomong ya nazar, janji baik, gitu. Itu banyak orang lupa loh, Mas. Yeah. Pengen aja dapat jodoh, tapi coba kalau misalnya ngobrolnya sama Tuhan tuh, ya Tuhan, kalau aku dapet, aku pengen berbuat kebaikan ini. Wah, itu kan lebih asik buat Tuhan ya menurutku. Ajak ngobrol gitu loh Tuhan. Jangan cuman ya Tuhan, tolong antarkan jodoh, perintah semua. Doa manusia ini hari ini seringkali perintah semua gitu. Tolong wujudkan impianku, tolong ini, tolong itu, giniin dong, gituin dong, kan gitu. Tapi kalau dikasih janji baik, Tuhan lebih suka. Kita maju, show up in the process untuk mantasin diri dengan growth, Tuhan juga lebih suka. Semakin pantas kita, semakin B-nya besar, itu semakin layak. Nah, tinggal do-nya nih yang penting juga untuk dilakukan. Karena kalau B dikali do-nya yang 0, nggak ngapa-ngapain, dirimu yang nggak keluar rumah, di kamar terus, nggak, ya jodohnya gimana datangnya dong, kan gitu. Nah, memperbaiki do ini ada 3 langkah. Nah, ini aku juga belajar dari Pak Tung dan Semoringin kalau nggak salah. Jadi, memperbaiki do ini perlu yang pertama learn from the best. Gitu. Itulah makanya kenapa selama kita masih bisa akses dengan rezeki yang kita punya, tenaga, waktu, kalau bisa duit, belajar dari yang terbaik di planet ini gitu. Di planet bumi. Kalau kita nggak bisa belajar dari luar planet gitu ya, yang terbaik yang mampu kita ambil kesempatannya, karena belajar ini keluarnya sekali, dapatnya berkali-kali. Good investment gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ikutan kelas gitu ya. Belajar dari si A, si B, si C gitu. Pelajarin serius semua dan praktek. Jadi learn from the best. Yang kedua, work with the best. Gitu. Dalam prosesnya, ya kalau misalnya kita nyari pasangan, atau ini berlaku untuk goals apapun ya. Kalau pasangan ya work with the best. Jadi temenannya ya sama orang yang juga memang baik-baik saja hubungannya dan layak mempertahankan hubungannya dengan baik, yang bijaksana, yang yang layak ngomong tentang relationship lah. Jangan minta dari orang yang jomblo pendapatnya, kan gitu. Nanti jadi sombong-sombongan susah. Kenapa ya bro aku susah, menurutmu gimana? Ah, baru segitu, aku aja lebih, kan gitu. Nanti jadi nggak nyambung nasehatnya gitu. Belajar dari orang yang beneran memang relationshipnya menurut dirimu terbaik gitu. Minta kebijaksanaan dari dia, apa yang bisa diminta gitu. Jadi work with the best gitu, tandeman gitu. Ketemu masalah ini, aku kurang pantasnya di mana menurutmu, perlu kerendahan hati kan untuk bertanya dan mengupgrade diri. Nah, yang ketiga baru do the best. Banyak orang kelewat, Mas. Aku udah lakuin yang terbaik gitu. Terbaik menurutmu, tapi kan ya belajar dulu gitu. Habis itu work with the best, pastiin dulu semua partner kita yang terbaik, baru do the best. Nah, ini baru jadi do yang penuh. Nah, kita nggak bisa jalan sebelah-sebelah, harus dua-duanya. Tandem tadi penting sih, Mas Fadli ya, karena orang itu kan punya citra diri, punya self-esteem gitu ya. Dengan tandem tadi kan minimal temen yang mau jujur berkata kepada kita, aku tuh orangnya gimana sih gitu. Oh, akhirnya ketika dia mau terbuka kan, oh pantes cowok mau deketin aku, wakah gitu kan ya. Udah pokoknya nanti ini aja deh Mas Fadli, kita bikin kelas cinta gitu ya. Kelas cintanya itu 2 level gitu ya. Level basic itu yang peserta yang jomblo-jomblonya uangnya nggak terlalu banyak. Yang advance itu khusus yang uangnya banyak-banyak. Sekaligus di kelas itu kan nanti circle-nya kan, wah. Oh iya ya, kalau jomblo gitu semua ya. Kita gabungin jadi biro jodoh. Oke, ini nggak tahu mungkin bisa jadi ya teman-teman. Ini Coach Fadli Kedamaian ID, ya. Oh iya. Ya, terkenal beliau ini ya. Oke, jangan lupa ya nanti nggak tahu nanti Coach Fadli jadi nggak ini bikin kelas cinta gitu ya. Tapi yang jelas pangsa pasar di Ngaji Roso luar biasa, Mas. Banyak jomblo-jomblo, banyak janda-janda, duda-duda, dan itu harus di jembatani sih, Mas, harus difasilitasi gitu ya. Sama jomblo kita ngumpul gitu ya, 100 orang gitu ya. Kita bikin taman jomblo. Keren. Aku pengen dong diceritain bagaimana kemudian
caranya untuk meningkatkan level pendapatan gitu ya Mas Fadli ya. Yang awalnya misalnya dulu 1 bulan itu baru di angka 7 juta, 10 juta, terus kemudian bisa naik jadi 50 juta, 100 juta, 200. Itu caranya gimana ya kita memulainya kalau misalnya, itu mungkin pertanyaan pertama gitu ya. Nah, pertanyaan kedua mungkin bagi teman-teman yang kerjanya itu di pabrik gitu ya, di perusahaan yang sudah ditentukan gajinya gitu. Nah, caranya untuk kemudian melipat gandakan sumber penghasilan itu kadang kita udah kita batasin, nggak mungkin lah gimana pun juga ya udah mentok ini UMR gitu. Nah, bagaimana nasihat Mas Fadli terhadap kondisi teman-teman yang seperti ini? Kalau kita ngomongin spesifik tentang income ya, sebetulnya kesempatan itu bisa datang dari mana aja. Jadi teman-teman perlu punya sebuah keyakinan yang pasti bahwa pintu rezeki itu banyak gitu. Nah, tugas kita hanya menginginkannya dan bersyukur karena punya keinginan baik ini. Ini aja banyak yang nggak lulus, Mas. Ya. Banyak yang nggak berani menginginkannya, nggak pede loh Mas, nggak merasa layak mendapatkannya. Punya kayak impian gitu besar tuh banyak orang nggak pede. Yes, itu dulu aja sebetulnya. Karena gini, ya kita juga nggak perlu membumi juga, betul gitu ya. Artinya nggak bisa nih kita income hari ini misalnya let's say mungkin 6 juta sebulan gitu ya. Tapi aku kayaknya pengen Ferrari, Mas Fadli. Udah tahu belum Ferrari harganya berapa? Nggak tahu lah, gimana kan gitu. Aku pengen punya rumah di Sumarekon, Mas. Tahu rumah Sumarekon harganya berapa? Nggak tahu lah, gimana gitu. Beberapa tahun yang lalu ketika aku baru mulai bangkit dari kondisi yang sangat terpuruk gitu ya, aku terinspirasi sama satu buah kisah yang mungkin teman-teman juga sempat aware gitu ya, kalau kita berada di timeline yang sama dalam kehidupan. Jadi ada satu anak muda, cewek, namanya Bianca Andreescu namanya. Ini juara tenis Open, juara tenis lapangan US Open, gitu. Dia tiba-tiba ngalahin Serena Williams dari 7 tahun berturut-turut juara dunia. Dia belum pernah ikut sekalipun kejuaraan nasional itu, tiba-tiba jadi juara 1, Mas. Nah, yang menarik ketika ditanya sama wartawan gitu, apa yang membuat dirimu kok bisa mencapai kesuksesan itu? Padahal dia bukan siapa-siapa loh, juara kecamatan aja nggak pernah ibaratnya gitu. Kita belum pernah ngelihat dia jadi juara negara bagian atau jadi juara kota gitu, nggak pernah gitu. Tiba-tiba juara 1 nasional ngarahin juara dunia 7 tahun berturut-turut. Serena Williams tuh sangat terkenal waktu itu gitu. Mungkin sampai sekarang masih banyak teman-teman pernah dengar namanya gitu. Bianca Andreescu kayak siapa ya gitu kan. Nah, ditanya sama wartawan apa yang dia lakukan. 2 tahun terakhir dia menghabiskan waktunya untuk latihan. Yes, dia latihan lebih banyak dari orang lain, dia melakukan lebih banyak dari orang lain. Tapi kita sepakat bahwa banyak teman-teman udah kerja keras tapi beda kok hasilnya sama yang lebih kaya. Betul. Gitu. Dia kerja tidak lebih keras dari saya tapi dia lebih kaya. Kan banyak yang berpendapat seperti itu. Artinya kerja keras itu bukan satu-satunya cara yang penting untuk mewujudkannya. Yang dia lakukan, yang banyak tidak orang lain lakukan adalah dia tadi punya satu ritual meditasi yang setiap hari dia lakukan, di mana fase meditasinya itu cuma 1 detik. Dia membayangkan, detik dia menginginkannya kayaknya jadi juara US Open, asik nih. Habis itu tiap hari sebelum dia mulai latihan, setengah jam dia fokus cuman megang pialanya, asik banget. Wah, keren banget nih. Dadanya udah kebayang caranya di mana tuh. Nanti podiumnya kalau sebelah sana, aku jalan dari sini, semua orang tuh kayak wes gitu kan, udah happy-nya tuh selalu dia rasain. Habis itu dia latihan keras gitu. Tapi dia tidak pernah berhenti menginginkannya. Nah, apakah waktu itu dia punya jalan yang sangat jelas untuk menjadi juara? Enggak juga gitu. Tapi tidak menghalangi dia untuk tetap menginginkannya. Nah,
seringkali orang berhenti menginginkannya karena nggak punya jalannya. Karena apa? Karena banyak dari kita, apalagi nih teman-teman misalnya, aku kan udah segini mas income-nya, udah tahu nih bulan depan dapat sekian, masa ya bisa kali 2? Udah tahu nih naik gaji itu paling jago 10-15%, itu udah paling sakti di perusahaan. Gimana mau kali 10 kan gitu? Lah itu kan menurut ukuranmu. Kalau kita percaya Tuhan itu maha besar, alam semesta ini maha mendukung gitu kan, ya jangan dikotakin gitu. Terus menginginkannya aja. Tugas kita cuman show up in the process. Show up in the process, muncul aja, hadir. Ya tetap untuk jadi juara dia perlu daftar kan gitu. Kalau nggak gimana mau jadi juara kan? Dia perlu latihan, dia perlu hire coach, dia perlu pilih partner yang terbaik, dia perlu belajar dari yang terbaik. Tetap muncul. Tapi bedanya dia betul-betul rutin bergetar di frekuensi juara tadi gitu. Nah, mungkin kunci jawabannya ini. Banyak dari teman-teman terjebak dengan how-nya. Terjebak dengan, aku kan pengen kali tiga aja mas aku udah happy income-ku hari ini. Nggak usah bulan depan deh, tahun depan aja happy. Gitu, kali 3. Dibanding nambah 10%, 15% udah karyawan paling baik di perusahaan misalnya. Lah, itu banyak orang terjebak. Yang dia tahu sekarang adalah itu, sehingga keterbatasan pengetahuannya ini bikin dia merasa dikotakin kalau income 6 juta nggak mungkin jadi 20 juta tahun depan. Nah, nggak mungkin ini kan karena dia tidak tahu caranya dari income 6 ke 20 tadi misalnya. Nah, kotak ini nih yang harus dihilangin, batasan ini yang harus dihilangin. Inginkan aja 20 juta sebulan terus. Inginkan aja 20 juta sebulan terus gitu. Sisanya ya tadi, kalau semua timku dengan sengaja kita punya yang disebut sebagai 3 most important question. Baru masuk karyawan dalam proses training 3 bulan, salah satu program HR di kita adalah dia perlu menjawab 3 pertanyaan yang paling penting dalam hidup. Gitu ya, aku belajar dari Mind Valley ini. 3 most important question. Yang pertama, experience apa yang pengen Anda wujudkan? Ini karyawan baru nih, anggap gitu ya. Ya dia pengen ini, namanya experience ya gitu kan. Pengen punya income bulanan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen ke tempat ibadah, tempat tanah suci dan seterusnya. Macam-macam bahagian orang tua, pasangan, anak semuanya. Ini cuman di level experience, banyak orang berhenti di sini. Ini nih banyak orang udah ngerjain PR-nya sebetulnya. Nah, untuk pantas nerima ini tadi, pertanyaan keduanya adalah punya goals growth apa? Nggak bisa dong kita identitas yang sekarang terus tiba-tiba nerima yang kita belum terima. Gitu. Fakta kita terima hari ini karena Anda pantas. Dan sorry to say, kalau keadaannya susah memang pantas susah. Gitu. Karena identitasmu yang narik, bukan kehidupan yang membawa ini ke dirimu. Enggak. Kita yang melakukannya tanpa sadar. Nah, growth-nya yang fokusin ini nih, untuk pantas nerima pengalaman yang kita inginkan, perlu bertumbuh menjadi pribadi yang seperti apa. Banyak orang nggak punya goals growth-nya, mas. Misalnya nih, nonton video Ngaji Rosso 1 setiap hari, ya itu goals growth tuh. Goals pertumbuhan tuh. Aku pengen, setiap bulan minimal ada 1 skill baru yang mendekatkanku ke impianku, misalnya. Itu kan akan membawa dirimu keluar dari kotak income yang terbatas tadi. Langkah konkretnya apa yang memang dijadiin goals pertumbuhan gitu. Dan itu perlu ditulis, bahkan kayak buku impian. Banyak orang punya impian cuma pengalaman doang. Impian versi diri loh yang harus dibikin. Pengen jadi pribadi seperti apa, dibikin avatarnya gitu loh, personanya gitu loh. Aku yang nerima semua ini adalah aku yang lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih rendah hati gitu kan, lebih disiplin, lebih banyak lah, berintegritas dan seterusnya. Nah, terakhir pertanyaan yang ketiga, kalau ini tercapai, mau kontribusi apa? Ini belum tercapai loh, tapi kalau tercapai kan gratis ya. Ini kan nulis impian kontribusi. Aku pengen bikin yayasan amal, aku pengen bikin rumah sakit murah, aku pengen bikin klinik gratis buat yang nggak mampu, aku pengen bantu orang-orang di sekitarku yang kesulitan makan, aku pengen sedekah lebih banyak. Ini kan goals kontribusi. Aku pengen bikin Fadli Foundation. Iya, gitu ya, kayak Bill Gates Foundation gitu. Nah, gitu. Jadi apa yang di pikiran Anda adalah
yang mungkin bisa menjadi goals kontribusi. Nah, hari-hari di titik terendahku, menurutku yang membawaku sangat cepat sampai punya kenaikan puluhan kali lipat dalam beberapa bulan secara income adalah goals kontribusi, Mas. Oke. Karena selama ini aku sadar goals kontribusiku selama ini terlalu sempit. Cuman aku dan keluarga kecilku. Pengen banget ini dibahagiain sama Tuhan. Pengen banget alam semesta mempermudah hidupnya orang-orang yang kecil sedikit terlalu ini. Kecil ya? Iya. Ketika goalsnya kontribusi, apa ya? Menurutku kita jadi saluran manfaat buat banyak orang. Kita tuh membangun jaluran pipa untuk menyalurkan manfaat buat banyak orang. Cuman kan ketika Tuhan ngasih air melalui pipa ini ke banyak orang, teman-teman perlu ingat tuh, pipanya ikut basah. Iya, betul. Gitu. Betul. Pipanya ikut basah. Istimewa. Gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak telepati juga kadang ya. Dalam telepati itu kan kata kuncinya kan bayangkan dan rasakan. Ya. Dan itu relate banget dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fadli gitu ya. Tapi lagi-lagi kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya skill jika kemudian kita pengen bertumbuh menjadi lebih baik gitu ya Mas Fadli ya. Sebuah kisah yang dialami oleh Abdul Kalam misalnya, dia presiden India yang dimana dia Muslim ya, tapi kan Muslim masyarakat India itu Hindu kan, mayoritas kan Hindu gitu ya. Nah, tapi dia bisa menjadi seorang pemimpin, jadi pemimpin di sana, sementara agamanya dia minoritas gitu. Ketika ditanya, diwawancara sama seorang wartawan gitu, kenapa kamu kok bisa membakar dunia terkejut kaget semuanya dengan prestasimu menjadi presiden di India yang mayoritasnya adalah non-Muslim gitu. Dia menjawab, ini semua gara-gara guruku kelas 5 SD dulu, aku disuruh membawa kaca pembesar, terus kemudian kena pancaran sinar matahari, di bawah ada tumpukan kertas, dan kemudian karena fokus kertas itu terbakar. Nah, saat kertas itu terbakar, pundak Kalam itu ditepuk. Kalam, jika kamu fokus pada satu hal, kelak kamu akan bisa membakar dunia. Dan kata-kata itu menempel, melekat dalam dirinya. Jadi identitas. Jadi identitas gitu. Jadi keyakinan. Apa pentingnya fokus pada satu hal dulu? Kita menjadi ahli, terampil di situ, dan kemudian kita bisa berkarya di bidang lainnya. Menurut Mas Fadli gimana? Ini perlu dieksplor. Ya, betul. Karena untuk menguasai sebuah skill itu butuh proses memang. Dan kita perlu pisahin antara sekedar skill atau high income skill. Iya, oke. Kalau kita mau fokus, ya fokuslah sama high income skill. High income skill ini kan kita untuk bisa dapetin duit ya. Kalau kita ngomongin duit, ini kan kita tuker skill kita ke marketplace sama duit, kan gitu. Oke. Manfaatnya semakin luas, dirasain semakin banyak sama orang, banyak masalah orang terbantu jadi lebih baik, semakin gede manfaatnya semakin banyak yang didapat. Gitu. Prinsip ini pasti terjadi. Aturan mainnya ini begitu. Tinggal apa ya manfaatnya? Gitu. Karena banyak orang, Mas, hanya berhenti di level sekedar bisa. Gitu. Untuk menguasai sebuah skill tertentu, aku lupa ini buku mana yang aku baca, itu ada beberapa tahapan untuk kita bisa disebut sebagai expert. Fokus sama satu skill tertentu, fokus sama satu tujuan tertentu. Nah, 20 jam itu cuman sebentar loh untuk bikin seseorang bisa. Cuman kan 20 jamnya ini 20 jam belajar, 20 jam bertumbuh. Bisa dengan 20 jam seharian penuh, kurang dari 24 jam dia terus mempelajari sesuatu, bisa skill apapun. Skill apapun. Tinggal perlu diingat nih, yang dirimu lagi kasih time and effortmu ini high income skill atau bukan? Gitu. Kalau misalnya belajar main gitar atau belajar masak atau belajar apa misalnya public speaking, ini kan beda cerita. Itu logis sih. Gitu. Rasanya logis banget. Gitu. Ini high income skill atau bukan? Perlu dipilih dulu gitu. Ada yang belajar masak jadi chef terkenal dan mahal dibayar, ada. Tapi kalau dirimu cuman sampai level bisa, banyak yang lebih jago, nggak laku dia jual. Gitu. Tapi untuk nyalip ke, nggak usah sampai top 1% deh, top 10% aja, itu entry levelnya gampang loh. Cuman 100 jam. Untuk jadi top 10%, cuman 100 jam belajar. Cuman
100 jam belajar ini banyak orang yang nempuhnya bertahun-tahun nggak selesai, Mas. Karena beda antara proses bertumbuh sama melakukan. Gitu. Kayak aku ngajar forex misalnya nih gitu di komunitas forex. Terus teman-teman trading udah berapa lama trading? 13 tahun. Oke, tak perjelas dulu. 13 tahun ini, 13 tahun dirimu belajar dan bertumbuh, atau belajar tahun pertama diulang 13 kali. Beda jauh skillnya. Gitu. Yang ini udah 100 jam, yang ini baru 20 jam jangan-jangan. Gitu. Itu pun mungkin nonton sejam sekali, sebulan sekali kan gitu. Ketemu misalnya live YouTube atau ikut webinar dan seterusnya. Ya lambat bertumbuhnya. Gitu. Aslinya nyalip antrian di dunia ini tuh gampang. Kabar baiknya buat Anda yang rajin, 90% lebih orang itu males. Itu kabar baik loh. Ya dirimu jangan jadi 90%-nya lah. Cuman butuh 100 jam loh. Ingat, untuk bisa jadi 10% besar. Kalau udah masuk ke top 10% ini nggak mungkin income-nya UMR, Mas. Nggak mungkin. Kalau kita ngomongin, jadi bagian di mana orang yang masuk jajaran 10% income terbesar di Indonesia misalnya, bisa kebayang kan? Lebih gede di antara 90% orang yang lain gitu. Ini cuma butuh 100 jam. Nah, tapi untuk jadi top 1%, nah ini yang penting. Untuk menjadi top 1% perlu 10.000 jam. Perlu 10.000 jam. Waktu itu aku pelajarin, bener nggak sih? Gitu. Aku cari, Mas, puluhan jenis profesi di mana semuanya dibayar dengan high income. Itu banyak banget, aneh-aneh juga ada gitu. Ya ahli feng shui, ya ahli super brain misalnya, ahli fitness misalnya, ahli macem-macem kayak gitu-gitu. Mereka semua ternyata hit 10.000 jam sudah. Gitu. Aku apa kabar ya? Gitu kan kita perlu bandingin nih. Aku apa kabar ya? Berapa banyak gapku yang kurang menuju ke 10.000? Pantasan aku nggak jadi top 1%. Gitu. Kayaknya aku memang cuman kurang belajar aja deh. Gitu. Nah, untuk jadi ahli itu perlu fokus setajam itu dan sepanjang itu. 10.000 jam ini kan sebenarnya sebentar banget kalau kita hitung setahun tuh ribuan jam kan gitu. Cuman banyak orang menempuh 10.000 jamnya itu sampai di titik yang jauh. Nggak nyampe-nyampe seumur hidupnya 100 jam pun. Karena fokus di doing the same thing. Bukan growth. Yang dimaksud 100 jam ini adalah 100 jam pertumbuhan. Dan dari orang rata-rata jadi top 10% aja harusnya sudah tidak ada masalah dengan finansial. Kalau kita mau ultra kaya, jadi salah satu orang terkaya di dunia, which is nggak tahu, aku yakin kayaknya aku menuju ke sana gitu, perlu 10.000 jam. Tapi ini kan entry level yang mungkin sulit buat banyak orang. Bayangin kalau kita cuma belajar mengupgrade diri sejam sehari, butuh berapa hari coba? 10.000 hari. Gitu. Setahun cuma 365 kan gitu. Itu kalau nggak libur kan gitu. Kalau lupa belajar hari ini baru lanjut besok, sekali 20.000 hari. Nah, sampai di fase ini Mas Fadli seberapa effortnya dulu gimana tentang forex ini? Seberapa serius belajarnya? Seberapa tangguh terhadap kesulitan-kesulitan, loss dan lain sebagainya, itu gimana? Nah, aku sampai hari ini masih belajar, Mas. Sampai hari ini masih belajar. Aku pernah ngitung. Bener nggak ya, kalau misalnya di satu spesifik skill ini, trading forex misalnya, aku berapa ribu jam ya, gitu kan, karena teori ini tadi kan, aku pelajarin kan. Aku pernah, dan mungkin ada 2 tahun di hidupku di mana aku full timer di situ, nggak punya bisnis lain, nggak punya kerjaan lain, trading for living udah, gitu. Itu 2 tahun lebih. Sepanjang 2 tahun itu betul-betul aku belajar serius. Itu aku punya waktu belajar dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Habis itu aku fokus jalanin trading. Malam aku belajar lagi dari habis maghrib sampai ya secukupnya, sekuatnya tenaga. Kadang-kadang saking asyiknya ngulik sampai jam 3 pagi gitu. Dikulik lagi, di upgrade lagi, apa ya. Masih ada kok cara untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Cuman aku belum tahu caranya. Terus kayak gitu. Nah, kalau 2 tahun itu aja, itu ternyata hit 4.000 jam, Mas, aku hitung-hitung. Gitu.
oh ya wajar kalau aku hari ini di titik ini. Mungkin belum 10.000, ya at least top 5% mungkin lah, gitu. Oke. Jadi ya oke money dari bisnis ini, gitu kan. Gimana kalau misalnya di skill yang lain sama, dan kabar baiknya kita nggak perlu punya kesulitan untuk berdampingan belajarnya, itu nggak usah. Banyak orang kan, Mas kalau 10.000 jam itu satu aja nggak kelar-kelar, aku gimana mau manage keluarga, kapan belajar relationship-nya misalnya. Kalau untuk kerjaanku doang, terus kapan belajar untuk sosialnya misalnya. Lu enggak. Kita tuh selalu bisa mengambil hikmah kok sama semua kejadian. Bedanya untuk lebih cepat perlu disengaja belajarnya. Kalau enggak kan dihajar dulu sama kehidupan baru dapat hikmah kan. Ini aja banyak yang nggak dapat gitu. Terus dihajar kan sama kehidupan nggak kelar-kelar gitu. Tapi yang pentingnya adalah terus menginginkan itu sih. Kalau kita ngomongin skill tadi gitu, kalau kita fokusnya sama sebuah impian, terus menginginkannya, pada satu titik pasti nyampe. Cepat atau lambat. Bagaimana gitu kalau itu justru malah membuat dia menjadi attached dengan keinginan itu tadi gitu. Katanya kan kalau pengen cepat harus melepaskan keinginan itu tadi. Ini kan agak paradoks juga. Bagaimana itu Mas Fadli? Yang dilepas bukan keinginannya, Mas. Tapi proses terwujudnya keinginan ini. Oh, prosesnya itu ya. Oke. Proses terwujudnya. Makanya tadi banyak orang terjebak sama how-nya. Gitu. Aku pernah ngajar meditasi, sekarang juga ada nih di Kedamaian ID, yaitu ngomongin tentang how dump. Lepasin aja. Manifestation yang benar itu adalah surrendered manifestation. Bukan manifestation pabrik. Gitu loh. By design, yang aku bisa mewujudkan ini dengan cara ini, setauku. Lah setaumu itu yang bikin lambat. Padahal kan berapa banyak coba kejadian baik dalam hidup kita yang kita tiba-tiba dapat di luar dugaan. Aku rasa semua orang pernah ngalamin. Coba kalau semua hal baik harus sesuai dengan yang kita tahu prosesnya. Jauh lebih susah hidup kita, Mas, hari ini dibanding kita sekarang, apapun keadaannya. Tapi kan alam semesta ini maha luas gitu. Tuhan tuh maha baik, dan rencananya kita juga nggak pernah tahu detail gitu. Kalau misalnya kita percaya bahwa yang terbaik yang akan terjadi, kenapa dikotakin harus terjadi dengan cara yang kita tahu? Gitu. Nah ini nih yang harus didam nih, harus dibuang nih. How dump ini harus dilakuin. Yang namanya surrender manifestation itu tetap menginginkannya. Habis itu cukup sampai di titik bersyukur bahwa saya punya keinginan baik ini. Terima kasih ya Tuhan, saya dikaruniai keinginan baik ini. That's it. Sisanya ya show up in the process, lakuin yang terbaik, upgrade diri, belajar, praktek, belajar, praktek. Kapan terwujudnya ya masih misteri, kita juga nggak tahu. Tapi banyak cara-cara untuk mempercepat itu terjadi kan, dengan banyak teori yang diajarin di mana-mana menurutku. Cuma beda sebutan aja. Yang ini bilang manifestasi, yang ini bilang abundance mentality, yang ini macam-macam gitu kan. Intinya semua sama sebetulnya. Tinggal how-nya ini yang perlu dilepas. Inginkan aja, habis itu ikhlasin. Kapanpun terjadi, pasrahin aja. Pasti jadi kok. Contoh misalnya kamu tuh pengen jadi menteri gitu. Atau jangan menteri lah, yang relate dengan case-nya Mas Fadli aja lah. Kamu pengen punya rumah. Aku pernah ditawarin menteri, Mas. Oh gitu ya. Pengen punya rumah yang nominalnya itu 6,5 miliar gitu ya. Oke Tuhan, ya Allah terima kasih. Akhirnya ini benar-benar terwujud gitu ya. Nah perasaan itu kita hadirkan, bayangkan itu benar-benar sudah terjadi, dan rasanya, feel-nya juga kita hadirkan saat ini gitu ya. Dan setelah itu, karena itu udah terasa kan, feel-nya udah dapet gitu ya. Mau terjadi apa enggak, itu nggak penting, kita lepas. Justru dengan stay di situ, itu malah cepat terjadi. Malah cepat terjadi. Yang gini, semua orang perlu sadar bahwa semua orang adalah manifestor sejati. Aslinya manifestasi itu bukan skill yang dipelajari, Mas. Itu tuh natural manusia punya. Ya. Yes, setuju. Natural manusia punya. Yang bikin nggak dapet itu justru emosi negatifnya, mental blocknya, abundance blocknya, dogmanya, samskaranya gitu ya. Itu yang bikin orang
nggak terpancar energi magnetnya untuk narik rezeki tadi. Aslinya kita punya, udah. Makanya kenapa ketika kita ngomongin tentang impian, yang diberesin kok mental block. Lah karena itu rumusnya, bukan upgrade skillnya, bahkan skillnya menurutku lebih tidak penting dibanding kelayakan menerima. Gitu. Karena bisa jadi kita dikasih, gitu. Jadi dikasih atau dianterin Tuhan itu kan sesuatu yang kita mungkin nggak nyampe gitu loh, di luar nalar gitu. Aku merasa Tuhan tuh sayang banget loh sama manusia gitu. Layaknya ya manusia happy dengan dirinya sebagai manusia, dan nggak mungkin Tuhan tuh dijahatin. Kadang-kadang dia bercanda, ya. Kadang-kadang bercanda. Cuman nggak mungkin kita dengan sengaja, kecuali tujuannya baik, dia kasih cobaan ini ke kehidupan kita. Misalnya teman-teman dalam kondisi yang berat misalnya kayak gitu. Lah, percaya aja kalau teman-teman temuin kunci jawabannya, apa tujuan baik Tuhan kasih kejadian ini ke hidup Anda, dapat tuh jawabannya, selesai. Itu kan juga bisa sebagai upaya dari semesta, dari Tuhan untuk memperbesar wadah rezeki kita juga, supaya kita menjadi lebih tangguh, sehingga nanti ketika menerima amanah yang lebih besar itu udah siap gitu ya Mas ya. Yes, itu kan memperkuat energetic container itu, Mas. Betul, energetic container. Kontainer energi apa, menerima impian kita tadi. Siapa tahu lagi dibenerin betonnya sebelah sini kan gitu ya. Siapa tahu lagi dikasih apa nih, tiang pancang nih sebelah sini, supaya wadahnya nggak selalu ember gitu loh. Mungkin waduk kan gitu ya. Kalau waduk kan teman-teman, berarti kan kebayang gede banget nih, layak nerimanya gede banget gitu. Teman-teman bisa bayangin nggak, diri kita tuh punya area menerima yang luas banget, dan itu tuh coba bayangin dalam kondisi teman-teman yang rileks, impian yang gede banget ini muat nggak di wadahnya? Jangan-jangan nggak muat loh, nggak masuk. Kalau wadahnya besar dan dia mampu menerima, cukup kuat, ya pasti kedapet. Dan dapatnya sekarang. Ya, Mas, aku pengen kembali ke soal alarm tadi ya. Oke. Alarm itu tulisannya apa? Misalnya teman-teman yang baru level, jangan 10 miliar dulu lah ya. Misalnya 1 miliar dulu aja lah. 1 miliar per bulan itu tulisannya apa? Tulisannya di alarm itu dia apa? Cuman manifestation alarm. Oh, manifestation alarm gitu. Tapi kalau kata-kata yang sering diulang untuk supaya kemudian itu cepat terjadi? Gini. Teman-teman perlu bikin anchor namanya. Jadi teman-teman perlu bikin pemicu rasa apa yang dirasakan ketika itu tercapai. Habis itu disepakatin sama bawah sadarnya, ketika alarm ini bunyi, rasain ini ya, gitu. Jadi dipasang dulu pemicunya. Oke, keren. Karena alarm ini cuma trigger, gitu. Itu bisa digeneralisir terhadap semua impian kita ya? Semua bisa, semua bisa. Ini kan langkah simpel banget gitu. Sip. Kalau di kelas meditasiku kan memang aku bikin satu rekaman khusus untuk manifestation alarm. Gitu. Memang orang tak pandu dengan suara dan videoku untuk masuk ke bawah sadarnya, ditanemin bener di sana, gitu. Jos ya teman-teman ya, habis ini kita bahas ya kelasnya Mas Fadli gitu ya, apa yang bisa dikontribusikan Mas Fadli untuk teman-teman di Ngaji Roso. Setelah segmen ini kita bahas, kita kulik secara komprehensif ya gitu ya. Komprehensif. Baik Mas, minum dulu Mas.